ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa metode pengharaman makanan. Ada yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, dan itu disebut oleh Allah di dalam surat Al-Ma'idah tentang beberapa makanan yang diharamkan kepada kita. Di antaranya bangkai, darah, daging babi, kemudian binatang yang tidak sempat disembelih, atau yang disebut nama selain Allah pada binatang tersebut ketika disembelih. Dan juga semua binatang-binatang yang jatuh, mati, tercekik, yang ditanduk oleh binatang yang lain, artinya semua mati bukan karena sembelihan, itu semuanya diharamkan untuk dimakan. Kemudian kita juga sudah bahas ada beberapa kategori binatang yang diharamkan dimakan melalui hadis Nabi SAW, yaitu haram memakan keledai yang jinak, haram memakan keledai yang jinak. Jadi kalau keledai liar itu tidak mengapa, dibolehkan. Kemudian juga dihalalkan memakan kuda, karena Nabi menghalalkan untuk memakan kuda. Jadi dia tidak termasuk jenis seperti keledai yang jinak. Baik, itu yang diharamkan melalui hadis yang pertama. Kemudian kita juga sudah bahas melalui hadis yang lain, yaitu diharamkan semua binatang yang bertaring, yang mencari makan dengan taringnya. Artinya dia berburu dengan taringnya, makan dengan taringnya. Nah, jadi semua binatang yang bertaring itu masuk
kategori yang diharamkan. Termasuk di dalamnya anjing, kucing. Ini haram. Kucing haram dimakan, tapi tidak haram untuk disentuh atau dipelihara. Cuma tidak ada sunnahnya untuk memelihara kucing, walaupun boleh. Ini sudah kita jelaskan dan perlu saya ingatkan kembali. Jangan merasa bahawa memelihara kucing menjadi amal saleh. Tapi kalau memberi makan kucing, menyayanginya, tidak mengapa. Bahkan menyiksa kucing itu termasuk penyebab neraka. Ada seorang perempuan dilaporkan kepada Nabi SAW. Dia memelihara kucing, lalu dia pergi dan kucingnya tidak dikeluarkan dari kurungannya. Begitu perempuan itu pulang, kucingnya mati. Lalu Rasulullah mengatakan, hiya finnar, perempuan itu masuk neraka, kata Rasulullah, gara-gara dia memelihara kucing tapi mati di dalam kurungan. Kata Rasulullah, seandainya dia membiarkan kucing itu berkeliaran, sungguh dia akan mencari makanan sendiri. Jadi hati-hati dengan urusan-urusan yang sebenarnya berbahaya. Memelihara kucing itu, orang-orang hari ini berlomba-lomba memelihara kucing, padahal hadis yang tentang memelihara kucing itu hadis palsu. Bukan hadis dhaif, tapi hadis palsu yang menyatakan bahawa Nabi punya kucing namanya Mu'izzah. Lalu kemudian sayangnya Nabi luar biasa kepada kucing tersebut, sampai pada suatu hari ketika kucing itu tertidur di atas jubah Nabi, Nabi tidak mau membangunkan kucing itu, tapi malah menggunting jubahnya agar tidak membangunkan si kucing. Hadis itu tidak ditemukan di dalam satu kitab hadis pun, cuma ditemukan di Google. Itu hadis palsu. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, saking palsunya di dalam kitab-kitab hadis palsu pun tidak ada. Tapi di Google disebarluaskan. Tinggal meramai-ramai urang meronyo yang peliharami. Dibeli kucing, beli kucing Anggora, kucing Persia, kucing garong. Jadi beli, pelihara, mandikan, kemudian taruh dalam rumah, kandangnya dalam rumah, di situ kucing. Kalau kita pergi ke rumahnya memang bau tai kucing. Makanya semenjak dia pelihara kucing, tidak ada orang lagi yang berkunjung hari raya ke rumahnya. Kenapa? Memang bau tai kucing. Oh, bagi dia tidak bau lagi, sama seperti tukang sampah yang sudah bergaul dengan sampah. Jadi Bapak Ibu, kucing itu haram dimakan, tetapi dia tidak haram disentuh. Untuk memeliharanya sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena kucing itu dia termasuk binatang yang bisa hidup mandiri. Dia bisa cari makanan sendiri. Malah berbahaya di saat kita pergi lalu kita lupa memberi makan, kita kurung, itu dijamin pemeliharaannya neraka. Itu juga pelihara burung misalnya. Pelihara burung dalam sangkar, lalu pergi,
tidak kasih makan, burungnya mati, itu sama. Sama itu dalam neraka, telah mengurung salah satu dari makhluk Allah dengan tidak memberinya makan. Jadi hati-hati dalam urusan pelihara. Lebih bagus suami pelihara isteri, beli makan banyak-banyak, kasih emas tiap-tiap tahun, kemudian buat isteri bahagia. Ini kalau untuk kucing makanan kasih Whiskas, kalau untuk isteri mi goreng basah pun tak pernah beri. Menyokemi, Masya Allah, harus makanan-makanan yang bermerek. Itu untuk kucing. Untuk isteri tak pernah kasih. BMW pun tak pernah kasih. Kita duduk di kedai kopi minum BMW, isteri tak pernah kasih. BMW nya bawah mana oing. Jadi inilah, begitulah model. Dikiranya isteri lebih rendah daripada kucing. Isteri lebih mulia berkali lipat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kucing haram dimakan, tidak haram disentuh. Nah, bagaimana dengan jilatannya? Ini tambahan informasi. Bagaimana dengan jilatannya? Kucing kalau menjilat, dijilatnya ikan, jadi kadang-kadang udah kita masak ikan, udah kita goreng, begitu silap kita sedikit, dia datang tapi belum sempat dicuri, dan kita tahu ikan itu sudah dijilat. Apa hukum memakan sesuatu yang sudah dijilat oleh kucing? Dihalalkan, Pak. Dihalalkan karena ada hadis dari Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas melihat ada sahabat lain yang berwudu. Ketika berwudu, ada orang yang mengingatkan bahawa air wudu itu sudah dijilat oleh kucing. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar Rasulullah berkata bahawa su'urun kucing itu tidak bernajis. Li'annaha at-tawafin wat-tawafan bainakum. Karena kucing itu binatang yang selalu berlalu lalang di antara kalian. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah berkata, su'urunnya kucing tidak bernajis. Su'urun itu jilatan. Jadi kalau kucing kalau menjilat sesuatu, jilatannya tidak bernajis. Ya, jadi jangan salah-salah dipahami, sehingga ada seorang ustaz yang ketika ditanya tentang kotoran kucing, dia menjawab tidak bernajis. Kotoran kucing kayak mana tidak bernajis? Yang disebut dalam hadis bukan kotoran tetapi jilatan. Cuma karena pengikutnya fanatik buta, tetap harus betul, walaupun salah betul sini. Dia dalam soal kotoran bernajis atau tidak, yang ada dibicarakan dalam fikih, ada pandangan dari dari mazhab Malik, mazhab Malik dan Hanafi kalau saya tidak salah, itu mengatakan binatang yang halal dimakan dagingnya maka tidak bernajis kotorannya. Itu ada yang berpegang itu mazhab Malik atau Hanafi begitu. Binatang yang halal dimakan dagingnya maka kotorannya tidak bernajis. Kotoran ayam, kotoran sapi. Kalau itu kita faham, ada pandangan itu. Maka kalau bapa mendengarkan pengajian mengatakan apa hukum terkena tek lembu, oh tidak bernajis itu benar di sisi mazhab Malik. Syaratnya binatangnya halal dimakan, maka kotorannya tidak bernajis. Tapi mazhab Syafi'i tidak, yang halal dimakan, yang haram, yang namanya kotoran tetap bernajis. Hambali juga begitu. Tapi kucing tak bisa dimakan, haram dimakan karena bertaring, maka juga haramlah, bernajislah kotorannya.
Jadi jangan sampai mengira gara-gara ada yang kita terlalu favoritkan, yang salah pun kita anggap benar. Ini fanatik buta namanya, taklid buta. Baik, jadi itu seputar masalah kucing. Dan juga kalau yang bertaring yang dihalalkan itu arnab, kelinci, itu halal. Ya. Kalau arnab itu halal karena Rasulullah pernah ditawarkan paha kelinci, dan beliau menerimanya. Ya. Jadi sahabat ada yang nangkap kelinci lalu dimasak dan diberikan pahanya ke Rasulullah dan beliau menerimanya. Jadi kelinci itu walaupun bertaring tetapi halal. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan taringnya untuk memakan, berburu binatang lain. Dia cuma menggunakan taringnya untuk makan wortel, kangkung, begitu. Ya. Okey. Ada satu lagi Pak, binatang yang dikecualikan. Ada satu lagi binatang yang dikecualikan, berdasarkan hadis Nabi itu dikecualikan, iaitu dibolehkan memakan hina. Bapak pernah dengar jenis serigala di padang pasir hina? Hyena tulisannya. Itu serigala yang lumayan kecil tapi bertaring. Nah, itu ada hadisnya Pak. Cuma masalahnya saya tidak tahu lagi di halaman mana hadisnya. Itu aja yang jadi masalah. Tapi hadisnya sahih. Jadi hyena itu pernah ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, dan beliau menghalalkan untuk memakan hyena. Oh, ini hadisnya Pak. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abi Ammar radhiyallahu anhu, qultu li Jabir radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Jabir, ad-duba' saydun hiya, bolehkah hyena diburu? Qala na'am, boleh, kata Jabir. Qultu aakuluhu, apakah aku boleh memakannya? Na'am. Lalu kemudian Jabir berkata, aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia pernah dimakan oleh Rasulullah? Jabir mengatakan, bukan dimakan. Apakah dia pernah disebutkan tentang kehalalannya oleh Rasulullah? Kata Jabir, na'am. Iya, pernah. Jadi ini menunjukkan bahawa hyena itu termasuk yang dikecualikan. Wallahu a'lam, Pak. Saya tidak tahu kenapa hyena dikhususkan oleh Nabi sehingga dikecualikan untuk dimakan, dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian binatang berikutnya yang haram untuk dimakan iaitu semua yang berkuku tajam dari golongan burung. Semua burung yang berkuku tajam itu haram untuk dimakan. Yang dia berburu dengan kukunya, merobek-robek dengan kukunya, itu semuanya haram untuk dimakan. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kullu zi mikhlabin min at-tayr. Rasulullah naha an kulli zi mikhlabin min at-tayr. Rasulullah melarang memakan semua jenis burung yang berkuku tajam. Artinya dia menggunakan kukunya untuk berburu. Nah, ini apapun jenisnya. Di sini disebutkan beberapa jenis, kalbazi, walbashiq, wassaqar, yaitu seperti burung Raja Wali, burung elang, kemudian nanti burung gagak. Burung gagak itu ada yang bercakar, tapi dia masuk dalam golongan ini, juga nanti masuk ke dalam golongan yang disuruh bunuh. Burung hantu, bumah, burung hantu,
Burung hantu itu bercakar tak? Bercakar. Kalau dia mencari makan malam, dia cari tikus kan dengan cakarnya, maka burung hantu itu haram untuk dimakan. Jadi semua yang bercakar, termasuk burung Garuda. Burung Garuda bercakar, Pak. Burung Garuda itu kan tidak ada, Pak. Jadi kalau Bapak jawab bercakar, berarti karena fikir burung Garudanya ada. Burung Garuda itu kan imajinasi negeri plus 62. Burung Raja Wali Pikan. Karena burung Garuda itu burung imajinasi. Ya. Nanti di sayapnya ada 45 sayap sesuai dengan tahun kemerdekaan. Kemudian di dadanya ada 17 pulih kan. Ada entah 17 sayap, 17 helai, mengingat dicocokkan dengan hari kemerdekaan. Lalu di dadanya membawa Pancasila. Nanti kadang-kadang dia kalah dari Arab Saudi 3-2. Pokoknya dumpu Garuda. Ini kan burung imajinasi, Pak. Mana ada burung Garuda itu? Entah tertulis di kitab karangan Empu Tantular, Pak. Empu Tantular. Pokoknya begitulah pelajaran dulu itu kan. Jadi semua burung yang bercakar itu haram untuk dimakan. Tapi kan semua burung bercakar. Burung kecil merpati pun bercakar, burung ini bercakar. Rata-rata semua burung bercakar. Tapi kenapa yang diharamkan yang Raja Wali, yang elang? Ini beda, Pak. Cakarnya digunakan untuk berburu. Kalau yang model-model burung merpati, burung-burung itu semuanya juga kukunya ada cakarnya. Cuma tidak digunakan untuk berburu binatang lain atau mencari makanan. Ya, mereka digunakan untuk bertengger, mencengkeram dahan pohon. Jadi beda. Ya, jadi dibolehkan memakan semua binatang yang walaupun dia bercakar, tetapi dia tidak menggunakannya untuk mencari makan yang berbentuk berburu. Ayam kan bercakar juga, maka kan disebut dengan cakar ayam. Bapak waktu beli di Sare, Bapak beli ceker ayam apa cakar ayam? Ceker. Kalau ceker itu yang temannya bakso kan, yang cakar ayam tu yang ikrih-krih, ubi ikrih-krih ipu bulat-bulat yang warna hitam. Itu disebut cakar ayam karena seperti hasil cakaran ayam. Ternyata ayam bercakar. Kenapa ayam malah halal? Karena tidak digunakan untuk berburu. Baik, itu yang disebut Nabi dalam hadis. Kemudian apa lagi yang diharamkan oleh Nabi? Yaitu al-jalalah, binatang jalalah. Ini yang seperti pertanyaan dari Ustaz Usamah di pertemuan yang lalu. Al-jalalah, jalalah ini apa? Al-hayawanat allati tataghazza bin najasan, yaitu hewan-hewan yang hidupnya memakan kotoran. Dia hewan yang suka makan kotoran. Ya, binatang itu banyak, Pak. Ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Ada yang makannya sedikit, ada yang makannya banyak. Kalau yang makannya banyak selalu dengan kotoran tu ya seperti yang ditanya kemarin, misalnya lele, sengkok. Sengkok kan lele. Kemudian baci apa bahasa Indonesianya? Ikan gabus. Kemudian itu ada binatang-binatang yang makannya makan kotoran. Suwi, bago ya. Yang bedanya bahasa Indonesia. Nah, ini jenis-jenis makanan binatang ini disebut jalalah, pemakan kotoran, suka makan najis. Apalagi kalau sengkok, Pak, kalau lele dan gabus itu kalau kita taruh di septic tank itu masya-Allah, gemuk-gemuknya luar biasa. Itu
bukan bermakna semua orang gebuk gara-gara makan di septic tank. Ini pertanyaannya, binatang seperti ini boleh dimakan atau tidak? Ini Pak, para ulama ketika membahas masalah ini, ini mengatakan begini, kalau dia tidak dikarantina lebih dahulu, maka di sebahagian pandangan ulama haram untuk dimakan. Karantina itu maksudnya dia dipisahkan tempatnya, jangan sampai dia memakan kotoran lagi. Jadi misal sebelum disembelih, sebelum dimakan, dikarantina dulu. Sekurang-kurangnya karantina itu iza hubisat salasata ayyam, sekurang-kurangnya 3 hari. 3 hari disuruh kurung, masuk suruh kurung, jangan kasih lagi makanan bernajis. 3 hari itu bersihkan dengan makanan-makanan yang bersih. Lalu kemudian barulah yahillu akluhu, dibolehkan untuk dimakan. Dan ini berdasarkan amalan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab yang selalu meniru Rasulullah. Ibnu Umar itu melakukan apa? Kana yahbisu ad-dajajah al-jalalah salasan. Ibnu Umar pernah mengurung ayam-ayam dan jalalah. Jadi kan ayam kadang-kadang suka makan kotoran juga Pak. Jadi entah apa-apa dia makan. Dikurung oleh Ibnu Umar selama salasan, selama 3 hari, dikasih makanan yang baik-baik saja. Nah setelah itulah baru beliau memakannya. Jadi di sebagian ulama, kalau binatang itu tidak dikarantina lebih dahulu, maka hukumnya haram. Pandangan ini termasuk dipegang oleh mazhab Hambali. Ibnu Hazm itu mengatakan bahawa wa hazihil hayawanat la yahillu lahmuha wala labanuha. Hewan-hewan jalalah, hewan-hewan yang tadi pemakan kotoran, tidak halal dagingnya, juga tidak halal susunya, kecuali di karantina tadi, bereskan dengan dibersihkan dengan di karantina tadi. Dan mereka berpegang kepada hadis Nabi dari Ibnu Umar, naha Rasulullah an aklil jalalah wa albaniha. Rasulullah mengharamkan untuk memakan binatang jalalah, pemakan kotoran, dan susunya. Jadi hadis Nabi yang melarang itu hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dengan derajat yang sahih. Nah kalau begitu Pak, bagaimana dengan pandangan mazhab Syafi'i? Nah mazhab Syafi'i itu tidak sampai mengharamkan, tetapi hanya mengatakan ila annaha makruhah. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa memakan binatang yang suka makan kotoran makruh, tidak disukai, makruh. Jadi makan lele, baci, ikan gabus yang tidak disterilkan lebih dahulu makruh menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hambali langsung haram. Nah dengan begini kita tahu jangan sembarangan. Kadang-kadang begini Pak, orang jualan ikan lele itu kan di pasar, yang kita tidak tahu di mana dia pelihara. Karena di minggu lalu juga saya pernah bilang bahawa paling banyak orang pelihara lele di bawah kandang ayam. Di atas kandang ayam, di bawah lele. Jadi ayam itu ke dalam lele. Waktu lele tidak dikasihnya ke ayam. Jadi dia hari-hari itu makan tai ayam. Apalagi tadi
kita bilang kalau pelihara di samping septic tank atau dalam septic tank itu Masya Allah. Nah ini menurut Syafi'i makruh. Masalahnya kan kita waktu beli itu kan kita tidak tahu dipelihara di mana. Karena ada orang prinsip ekonominya nak penting orang halal atau haram, yang penting dia dapat keuntungan banyak. Tak semua orang pelihara ikan tu orang saleh yang faham supaya orang tak termakan begini, tak begitu. Ya. Begitu juga bagaimana hukumnya kalau tumbuhan yang tumbuh dari siraman kotoran. Itu yang makanan apa, buah-buahan, tomat, bawang yang dari Brastagi. Kalau bapak ke Brastagi, cuba cek ke kebun-kebunnya, apa yang mereka siram di kebun-kebunnya. Pak. Nya pun bukan biasa. Dia urang. Tai orang. Itu yang jadi pupuknya itu bukan pupuk kompos, bukan pupuk yang sudah diolah dari tai lembu, itu enggak. Memang tai orang disiram ke situ. Jadi beli satu septic tank, siram jadi pupuk. Lalu paginya dibawa ke kita tomatnya, tomat hasil nanti udah dimakan jadi lagi, siram lagi ke tomat. Siram lagi ke tomat, makan lagi jadi lagi, kemudian siram, jadi saling lingkaran itu terus berputar. Pertanyaannya, nyan buah-buah tomat, nyan bawang yang hidup dengan halal atau tidak untuk kita makan? Kalau najisnya masih melekat pada buahnya, itu haram. Sama kayak telur ayam. Telur ayam tu kalau masih menempel tai ayamnya di telur, kemudian pas kita pecahkan, kita tidak cuci lebih dahulu, tangan kita kan kena tai yang di ayam tu, di ayam, di telur, ini tangan ni bernajis. Makanya kan hati-hati dengan penjual martabak. Penjual martabak itu kalau tidak mencuci lebih dahulu telurnya, telur ayam maksudnya, itu gemat buah manuknya. Dia pegang, dia pecahkan, lalu kemudian ini tangannya udah kena tai ayam di sekitaran telur. Setelah itu dia pek-pek, macam ni. Ini tangan tadi udah kena telur ni, telurnya tidak dicuci. Ini kan bekas ada tai ayam sebenarnya. Ini dia jatuhnya, kalau telur yang jatuh ke tai, telur itu kan ada yang langsung disambut, ada yang jatuh ke tai, ke bawah-bawah empung. Itu jatuh ke tai, kan melekat tai ayamnya. Dipegang tu sama penjual martabak, dipecahkan. Ini dah kena tai ayam ni. Kemudian tangan ini dia pek-pek macam ni. Berarti dia mempek-pek tai ayam ke atas macam ni. Disitulah yang kemudian dibicarakan oleh para ulama-ulama tentang bahayanya penjual martabak kalau tak steril, tak ada ilmunya. Itu cane itu otomatis bernajis, sudah haram. Jadi kita ni kalau makan tomat yang masih ada bekasan pupuk tai itu ya tetap haram. Cuma yang jadi masalah bagaimana kalau dia sudah dibersihkan sedangkan dia tumbuh dengan kotoran. Nah, ini di dalam fikih disebut istihalah. Istihalah itu proses dari kotoran menjadi zat di dalam tubuh. Ini sepakat para ulama mengatakan halal. Jadi walaupun zatnya bermula dari kotoran, tapi ketika masuk ke dalam tubuh baik tumbuhan ataupun hewan, kan dia mengalami metabolisme secara normal, dan itu tidak mengharamkan binatang tersebut atau pohon tersebut, karena dia bukan lagi berbentuk kotoran, sudah diolah, dia menjadi bahagian yang normal pada tubuh. Cuma kita kan yang jadi masalah merasa jijik, itu aja. Bapak pernah beli strawberry dari Brastagi?
Pernah Bapak lihat kebun-kebun strawberry, apa yang disiram ke strawberry? Tidak pernah? Sama, saya juga tidak pernah lihat. Jadi saya tidak tahu juga apa yang disiram. Jadi yang penting kalau kita sudah tahu, itu berjaga-jaga bacut antara makanan-makanan yang berasal dari kotoran-kotoran. Ini kadang-kadang ada orang memang tak mikir Pak. Dia tanam apa aja, anaknya you toek je ina biu bakainya katoek nanti. Supaya nya bisa jadi pupuk situ. Ini kan buruk sekali. Ya. Menjijikkan. Okey. Jadi ini binatang yang disebut jalalah. Ya, jadi dia kalau makan kayak gitu Pak, itu karantina dulu. Sebaiknya jangan asal-asalan Pak beli ikan sengko itu. Dengan baci itu jangan asal-asalan. Dia harus lihat orang yang bersih. Sama Pak. Seperti jangan asal-asalan beli bakso. Karena bakso di sisi orang yang berjualan tanpa memikirkan agama, itu malah proses membuat baksonya itu tidak dibersihkan darahnya Pak. Memang darahnya dipelihara supaya manis hasilnya. Dan saya baca beberapa resep membuat bakso. Saya baca Pak, resep membuat bakso. Dibuat dalam resep itu digiling daging, gilinglah daging. Jadi suruh ambil daging atau daging ayam disuruh giling. Dan jangan bersihkan darahnya. Itu di dalam kurung, jangan bersihkan darahnya. Tujuannya apa? Supaya manis. Supaya manis. Makanya kita kadang-kadang beli bakso di tangan orang yang bukan orang paham agama, itu bahaya. Saya lihat karakter orang Aceh, walaupun orang Aceh ini punya kekurangan-kekurangan dari banyak bidang, tetapi kalau masalah pembersihan itu Pak lumayan terjaga. Orang Aceh kalau dia bersihkan makanan Pak, itu lumayan terjaga, tidak kotor. Ya. Walaupun nanti dia kadang-kadang yang ipip tabe, di meganja, hanai semayang, itu kan sama lagi, tangga baju sama lagi Yahudi tengah pegang bakso kan. Tapi kalau masalah membersihkan makanan itu lumayan terjaga, saya lihat lumayan terjaga. Mungkin karena adat kebiasaan kita itu menjaga dari makanan itu lumayan. Jadi hati-hati urusan-urusan seperti ini, karena darah sengaja tidak dibersihin, dicampur dengan daging, dijadikan baksonya, haram baksonya, haram. Lihat orangnya saleh, orangnya terjaga atau tidak. Baik, sedikit lagi, 5 menit lagi. Keluar matahari jam berapa? 6.14. Okey. 5 menit lagi. Kemudian berikutnya yang diharamkan lagi oleh Nabi adalah yang disuruh bunuh oleh syariat. Binatang-binatang yang diharamkan oleh Nabi berikutnya adalah binatang yang disuruh bunuh di dalam syariat. Jadi maksudnya binatang itu disuruh bunuh. Kalau sudah disuruh bunuh berarti diharamkan untuk makan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berkata, "Khamsun minal fawasiq." Ada 5 binatang termasuk binatang fawasiq. Fasiq, binatang fawasiq itu binatang yang menjijikkan, artinya yang berbahaya dan menjijikkan. Fawasiq, ada 5 binatang yang berbahaya dan menjijikkan. Yuqtalna, hendaknya dibunuh. Kata Rasulullah, kalau berjumpa dengan 5 binatang ini hendaknya dibunuh. Fil haram, bahkan walaupun di tanah haram. Kita kan waktu sedang umrah haji itu, waktu sudah ihram, itu tidak boleh lagi berburu binatang buruan. Tapi kalau ketemu sama 5 binatang ni, tetap disuruh bunuh. Apalagi di luar tanah haram. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama kata Nabi, al-fa'rah,
tikus. Tikus itu binatang yang disuruh bunuh. Jadi makanya jangan segan-segan membunuh tikus. Kadang-kadang kan suami sudah siapkan perangkap. Kerana pos ngadujuh kagak ada bahasa apa. Kedingan ke bawah dengan risau. Suami sudah pasang perangkap. Masuk tikus. Jadi pas mau disikat sama suaminya, mau dipukul, istrinya teriak-teriak, "Baik nepoh, hai. Kok sayang, gimana bayangkan ci lagi anak ron ni poh legok," kata suami. Ini istri ini itu harus yakin dengan perintah Nabi, tikus termasuk binatang yang disuruh bunuh. Jadi enggak boleh ada sayang. Karena yang perempuan rasa sayangnya besar, maka ke anak itu rasa sayang besar sekali perempuan. Ke pencuri pun perempuan masih sayang. Pencuri mencuri di rumah seorang perempuan, lalu ditangkap oleh tetangga. Yang teriak-teriak jangan pukul siapa? Yang punya rumah. Yang dicuri yang punya rumah. Yang teriak-teriak, "Baik nepo, jangan pukul," segala macam. "Baik nepo, nejuk polisi mentang, baik nepo," segala macam. Itu yang teriak itu orang yang punya rumah. Ujung-ujungnya baru kita tahu ternyata itu suaminya. Patuk ke baik nepoh. Sudah, udah enggak usah dipikirkan terlalu jauh, Pak. Anggap aja betul. Jadi tikus dibunuh, dimanapun ketemu tikus bunuh. Cuma begini, Pak, proses membunuh yang jangan lakukan satu, jangan membakar. Jadi sudah dapat dalam perangkap, lalu kita ikat ekornya semua atau kita bakar, kita kumpulkan, kita bakar. Jangan. Kenapa? Karena Nabi melarang mengazab makhluk dengan azab Allah. Ada hadis Nabi, jangan azab makhluk dengan azab Allah. Tak boleh bakar. Tapi kalau bapak tenggelamkan dengan sangkar-sangkarnya dalam air, atau kita kasih racun, atau kita pukul langsung dengan balok basiga mati, jangan boleh. Boleh. Kemarin saya baru pukul 2. Isteri juga yang mengatakan, "Hang dijek nging long, hang dijek nging," katanya. Mana kita sudah biasa pukul orang, maka tikus biasa. Itu biasa. Luntaka juga balok. Tikus besar-besar. Jadi saya bilang sama isteri, sama Umi, saya bilang, ini yang suruh pukul Nabi. Nabi yang suruh pukul. Kalau bukan Nabi yang suruh pukul, mana kita pukul? Makanya kan Nabi mengatakan jangan pukul istri. Disuruh pukul tikus. Ini ada suami kalau tikus nak berani pukul, istri pukul. Berat kurang ajar. Istri disuruh sayang-sayang, tikus yang disuruh pukul. Tikus nak berani pukul, istri sikit salah pukul. Itu salah. Kemudian yang kedua, al-aqrab. Akrab ni kalajengking, skorpion. Kalajengking tu kapanpun ketemu pukul. Tapi kita sudah jarang lihat kalajengking. Tapi dikiaskan oleh para ulama termasuk lintah. Lipan. Itu sejenis, itu sama-sama berbisa, sama-sama sejenis. Arti sejenis, dia binatang-binatang masuk dalam ini. Itu dikiaskan ke situ juga. Jadi lipan pun disuruh bunuh segera. Kemudian Hudya ini jenis burung hudya, Pak. Ada gambarnya, ada contohnya. Tapi ini jenis burung. Jenis burung, jarang ada di sini. Kemudian al-ghurab. Ghurab itu burung gagak. Burung gagak itu disuruh bunuh. Kalau di tanah Jawa itu ada satu kepercayaan, kalau bersuara burung gagak di depan rumah atau di atas seng, itu berarti ada yang meninggal. Itu khurafat, itu dipercaya di sebahagian tempat. Kita tidak boleh percaya seperti itu. Dulu yang menampakkan cara menguburkan kepada Qabil adalah burung gagak. Kenapa burung gagak yang Allah turunkan? Setelah saya baca tafsir dan saya lihat beberapa artikel, ternyata memang burung gagak ni punya kebiasaan, kalau dia melihat temannya mati atau dia dapatkan temannya mati, mereka rupanya kebiasaannya memang menguburkan.
Dan tak semua burung begitu. Ada sebagian burung ya biarkan. Burung gagak memang kebiasaannya dia menguburkan, dia congkel lalu ditaruhnya jasad burung gagak yang lain. Nah di sini burung gagak ghurab termasuk binatang yang harus dibunuh. Wallahu a'lam. Kenapa burung gagak disuruh bunuh di sini? Mungkin salah satunya karena menjadi khurafat tadi juga ya. Mungkin juga karena dia mengganggu juga ya. Karena semua yang disebut Nabi ini fawasik itu ada bahayanya, ada tidak bagusnya pada binatang-binatang ini. Kalau tikus jelas ya, kalau kalajengking jelas. Burung gagak itu juga ada yang menyatakan tentang keburukannya ya. Dan yang terakhir yang disuruh bunuh adalah al-kalbul aqur, yaitu anjing gila, anjing liar, anjing gila, rabies, anjing yang menyebabkan rabies, itu disuruh bunuh, jangan dibiarkan. Tapi kalau anjing-anjing biasa Pak, yang tidak akur, yang tidak gila, tidak terlalu berbahaya, itu tidak apa-apa. Jadi biarkan saja. Yang penting kita jangan bersentuhan saja. Jadi ini disuruh bunuh. 5 yang disuruh bunuh, makanya tidak boleh dimakan. Nanti dalam hadis lain ada lagi yang disuruh bunuh, yaitu cicak. Ya. Cicak ini termasuk binatang yang disuruh bunuh, sejenis dengan al-wazaq, tokek. Jadi cicak dengan tokek itu dibunuh. Memang disuruh berburu, maka cukup banyak orang jual racun tokek. Ya. Racun tokek yang Pak di Pulau untuk memang membunuh racun cicak itu disuruh bunuh. Dimanapun ketemu cicak bunuh. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, kalau bisa membunuh cicak sekali pukul langsung mati 100 pahala. Kalau 2 kali pukul baru mati, mana ada 200? 50 lah. 50 lah. 50 lah ibu. Karena dia sudah 2 kali baru mati. Itu 50 pahalanya kata Nabi. Kalau yang 3 kali pukul baru mati 25. Kalau tak mati-mati tak dapat pahala. Begitu kata hadis riwayat Muslim. Jadi memang disuruh berburu cicak. Jadi bapak kalau mau dapat pahala, berburulah cicak. Kenapa ya teman-teman yang lain buat apa cicak, puah cicak lebih-lebih. Dia udik dengan cicaknya. Tokek juga termasuk yang disuruh bunuh. Dan kemudian ada hadis yang lain menyebutkan al-hayyah, yaitu ular. Nama hadis yang lain disebut ular. Ular itu termasuk disuruh bunuh, Pak. Ya. Cuma begini, ini penutup kita sudah selesai. Ya. Jadi kata Rasulullah, jadi ketika iz kharajat alaina hayyah, Ibnu Mas'ud berkata ketika kami sedang duduk bersama Nabi, lalu tiba-tiba keluar ular, nampak ular. Faqal, Nabi segera berkata, uqtuluha, bunuh, kata Rasulullah. Bunuh segera ular itu. Maka kami berlomba untuk membunuh ular tersebut. Ya, lalu yang perlu kita perhatikan begini, Pak. Ular itu termasuk binatang yang paling sering dijelmakan oleh syaitan. Jadi syaitan itu kalau menjelma, kalau tidak ular, anjing atau kambing hitam, semuanya hitam-hitam. Nah, hitam. Jadi identik syaitan itu kalau menjelma, dia menjelma menjadi hitam. Ini bukan bermakna kita yang hitam syaitan. Karena kalau kita Pak, itu ini yang main ni. Takwa. Banyak orang putih palih kelau. Ada orang hitam, kulitnya saja hitam, tapi hatinya bersih. Bilal bin Rabah apa kurang? Ini yang mau dibilang jelmaan syaitan identiknya dengan hitam, menampakkan kegelapan hidup mereka. Maka sering menjelma. Dan ada beberapa hadis yang sudah saya baca tentang ular. Ular itu kalau masuk ke rumah ular hitam, yang memang jasadnya hitam, Pak, hitam semua itu, jangan langsung dibunuh, tapi disuruh usir dulu. Sebutkan, keluar. Saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Itu lama kali itu kalau 3 kali. 3 menit. Apa bilang keluar? Keluar, kalau tidak aku bunuh. Peringatkan dulu kata Nabi. Kalau dia juga tidak keluar, kalau dia syaitan benar, dia keluar. Dia keluar, dia paham itu, dia pasti keluar. Karena kalau dia jelmaan itu cuma jelmaan saja. Tapi kalau dia tidak keluar, di situ baru disuruh bunuh. Walaupun itu syaitan tetap disuruh bunuh.
Ini ada hadis dan ada kejadian di masa Nabi. Jadi Nabi sedang berada di rumah, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu memanggil Nabi untuk menyuruh ke rumahnya. Di situlah Nabi melihat ternyata ada salah seorang yang meninggal di kasurnya, dan di samping jasadnya itu juga ada seekor ular yang juga sudah mati. Ditanyalah kejadiannya sama si perempuan ni. Kata perempuan ni, aku menyuruh suamiku, aku dapatkan ular di atas kasur, lalu aku menyuruh suamiku untuk membunuh. Langsung suaminya membunuhnya. Tak ada basa-basi, tak ada pertanyaan, langsung dibunuhnya. Lalu tiba-tiba suami itu, kata Rasulullah, kata perempuan ni, tiba-tiba suami itu menggelepar, langsung juga ikut meninggal dunia. Di situlah Rasulullah membuka rahasia. Dia mengatakan, suamimu dibunuh oleh keluarga ular tersebut. Ternyata itu ular jelmaan syaitan. Makanya kalau ada ular hitam itu keliling-keliling di rumah kita, itu kemungkinan kalau bukan disihir, kemungkinan juga ada rencana syaitan mencoba mengganggu rumah. Itu disuruh usir, lalu bacalah ayat-ayat, ayat kursi, hiduplah dengan begitu supaya tidak masuk sihir tersebut. Begitu kalau ular. Selain daripada ular hitam, itu langsung takat saja. Tak benar ibu-ibu kalau lagi hamil, kalau lagi hamil itu tak benar. Tak benar kalau lagi hamil tak boleh bunuh ular, nanti takut anaknya mendesis seperti ular. Jangan percaya takhayul dan khurafat. Itu tak benar. Kalau percaya malah memenangkan syaitan. Yang ada betulnya. Mana ada orang hamil tak boleh bunuh ular. Jadi ular datang sama orang hamil, dengan orang hamil, bunuh, tetap boleh bunuh. Begitu. Baik, nanti kita sambung lagi. Nanti ada satu jenis lagi yang diharamkan Nabi melalui hadisnya.